Pernahkah Anda membayangkan, di usia lansia, hidup sendiri justru bisa menjadi salah satu anugerah terbesar dalam hidup Anda? Banyak pria maupun wanita menganggap bahwa menjalani hidup sendirian di masa tua adalah hal yang menakutkan. Namun, dari pengalaman Bu Siti yang kini tinggal di Pasar Senen, hal itu justru membuka jalan menuju kebebasan, kesehatan mental yang lebih baik, dan kegembiraan yang tidak pernah ia duga sebelumnya. Di usia 84 tahun, Bu Siti menyadari bahwa hidup setelah tahun-tahun penuh kesibukan bukan berarti kehilangan apa yang dimiliki orang lain. Justru, ia merasa ini adalah waktu untuk merangkul kesempatan unik yang mungkin hanya datang sekali seumur hidup. Ketika riuhnya pekerjaan, kewajiban, dan keramaian masa muda mulai memudar, ada sesuatu yang luar biasa terjadi, ruang. Ruang untuk menentukan kecepatan langkah kaki Anda sendiri, memilih makanan yang Anda sukai tanpa harus berdebat, cukup minum air putih setiap hari demi kesehatan, dan menjalani hidup sesuai irama yang Anda tentukan sendiri. Ini bukanlah kesepian, melainkan kekayaan batin yang tidak semua orang bisa rasakan. Video ini bukan untuk memaksa Anda menghindari hubungan atau pernikahan. Namun, jika Anda berada di usia setelah 80 tahun, Anda harus tahu bahwa hidup sesuai keinginan sendiri bisa memberikan ketenangan, kebebasan, dan bahkan kesenangan yang luar biasa. Bu Siti akan membagikan 6 alasan kuat mengapa menjadi lajang di usia lansia bisa jauh lebih memuaskan daripada yang Anda bayangkan. Alasan-alasan ini bisa mengubah cara Anda memandang masa depan, dan yang terakhir, menurut dokter yang pernah memeriksanya, adalah yang paling mengejutkan dan mungkin akan mengubah pandangan Anda tentang bagaimana cara menjalani hidup di masa senja. Nomor 1, kebebasan menjalani hidup sesuai ritme Anda sendiri. Salah satu keuntungan terbesar menjadi lajang setelah usia 80 tahun adalah kendali penuh atas bagaimana Anda mengatur hari tanpa rasa bersalah atau tekanan dari siapapun. Bayangkan, setelah puluhan tahun berbagi hidup bersama pasangan, membesarkan anak, atau merawat keluarga, hidup Anda sering diatur berdasarkan kebutuhan orang lain. Anda bangun saat rumah mulai ramai, makan ketika semua sudah siap, dan mengatur jadwal dengan mempertimbangkan kenyamanan bersama. Itu bukan sesuatu yang buruk, tetapi membuat waktu Anda jarang sepenuhnya menjadi milik sendiri. Kini, di usia lansia, tanpa harus terus menyesuaikan diri, setiap pagi adalah milik Anda sepenuhnya. Anda bisa bangun ketika tubuh sudah cukup istirahat, bukan karena alarm memaksa. Anda bisa menikmati secangkir kopi panas sambil melihat cahaya pagi masuk dari jendela, tanpa ada yang mengingatkan tentang pekerjaan rumah. Jika ingin duduk santai membaca buku sambil menjemur kaki di bawah matahari sore, Anda bisa melakukannya. Jika ingin tidur siang pukul 2 hanya karena udara sejuk berhembus, silakan saja. Saya teringat pada cerita Pak Budi dari toko roti Sinar Baru, pria berusia 82 tahun. Setelah istrinya meninggal, banyak yang khawatir ia akan kesepian. Namun, yang terjadi justru sebaliknya, Pak Budi menemukan kebahagiaan sederhana dari kebebasan membuat pilihan tanpa kompromi. Ia berjalan kaki jauh ketika cuaca cerah, memasak makanan sesuai selera tanpa khawatir apakah orang lain akan menyukainya, dan menghabiskan malam menggambar di meja makan sambil minum teh hangat. Menurut dokter yang pernah memeriksanya, kebiasaan hidup seperti ini justru membuat kesehatannya lebih stabil. Ia menjadi lebih damai, kreatif, dan bahkan lebih bahagia dibanding beberapa tahun sebelumnya. Ketika Anda lajang di usia ini, Anda tidak harus memaksa diri mengikuti jadwal orang lain. Anda bisa membiarkan hidup mengalir sesuai energi dan suasana hati Anda. Itulah salah satu hadiah paling berharga yang sering diremehkan dari hidup sendiri setelah tahun-tahun panjang yang penuh kesibukan. Nomor 2, punya lebih banyak waktu untuk menjalani hasrat pribadi. Menjadi lajang setelah usia 80 tahun seringkali memberi Anda kemewahan waktu yang tidak semua orang miliki. Waktu ini sepenuhnya milik Anda, tanpa harus membagi perhatian atau menyesuaikan jadwal demi kenyamanan orang lain. Selama bertahun-tahun, mungkin minat dan impian Anda harus disimpan rapat-rapat demi fokus pada pekerjaan, membesarkan anak, atau merawat rumah tangga. Hobi dan cita-cita kerap hanya dijalani di sela-sela waktu luang yang sempit, jika sempat. Namun kini, tanpa tekanan dari jadwal ketat atau tuntutan pasangan, Anda bisa mencurahkan energi sepenuhnya pada hal-hal yang benar-benar membuat hidup Anda lebih berwarna. Ini bukan sekadar mengisi waktu, tetapi mengambil kembali bagian diri yang dulu terkubur di bawah tumpukan tanggung jawab.
Mungkin dulu Anda suka melukis tapi berhenti karena harus fokus pada keluarga. Mungkin Anda pernah bermain alat musik lalu berjanji akan memulainya lagi suatu hari nanti. Atau mungkin Anda selalu ingin menulis sejarah keluarga, merawat kebun luas, mempelajari bahasa baru, atau bahkan mencoba resep makanan khas yang belum pernah Anda buat. Ketika Anda lajang di usia lansia, suatu hari nanti bisa berubah menjadi hari ini. Saya teringat pada kisah Bu Ratna dari toko buku Pelita, seorang wanita berusia 84 tahun yang sejak muda memimpikan belajar bermain piano. Selama puluhan tahun, ia membesarkan 3 anak, bekerja paruh waktu, dan memastikan rumahnya tetap terurus. Waktu dan tenaga untuk duduk di depan piano tidak pernah ada. Setelah suaminya meninggal, ia mendaftar les musik di pusat komunitas. Kini, setiap pagi selama 1 jam ia berlatih, dan dokter bahkan memuji bagaimana aktivitas ini membuat kesehatannya tetap bugar. Menurutnya, momen ini adalah yang paling membuatnya merasa hidup setelah bertahun-tahun. Musik memenuhi rumahnya, membawa rasa tujuan, kebahagiaan, dan energi baru yang tidak ia duga di tahap hidup ini. Saat Anda bebas menentukan bagaimana cara menghabiskan hari-hari, Anda tidak hanya menghabiskan waktu, tetapi berinvestasi pada diri sendiri. Setiap keterampilan baru, setiap langkah yang Anda capai, dan setiap keberhasilan kecil memberi rasa puas yang mendalam. Inilah musim hidup di mana Anda bisa fokus pada pertumbuhan pribadi, bukan untuk membuktikan apapun, tetapi karena Anda sudah mendapatkan hak untuk menikmati hal-hal yang membuat Anda bahagia. Jika Anda masih bersama saya sampai di bagian ini dan merasa pembahasan ini bermanfaat, tulis komentar nomor 2 di bawah. Dan jika belum, Anda wajib subscribe channel ini, serta mengaktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video inspirasi berikutnya. Dukungan Anda membantu kami terus membuat konten yang mengedukasi dan memotivasi para lansia untuk hidup lebih baik. Sekarang, mari kita lanjut ke poin berikutnya. Nomor 3, kebebasan penuh untuk menentukan pilihan hidup sendiri. Salah satu anugerah terbesar menjadi lajang setelah usia 80 tahun adalah keleluasaan untuk mengambil keputusan tanpa harus berkompromi. Selama puluhan tahun, mungkin Anda terbiasa menyesuaikan diri dengan preferensi orang lain, mulai dari apa yang harus dimakan, di mana harus tinggal, bagaimana cara mengatur keuangan, hingga bagaimana menghabiskan akhir pekan. Berbagi keputusan seperti itu memang indah dalam sebuah hubungan, tetapi seringkali membuat Anda harus menahan naluri atau keinginan pribadi. Kini, di usia lansia, pilihan yang Anda buat bisa sepenuhnya milik sendiri, dibentuk oleh nilai, kebutuhan, dan impian Anda. Kemerdekaan ini menyentuh hampir semua aspek hidup sehari-hari. Anda bisa menata rumah sesuai selera, meskipun itu berarti menaruh televisi di dapur atau meletakkan rak buku di dekat kamar mandi. Anda bisa bangun kapan saja tanpa khawatir mengganggu siapapun. Anda juga bisa bepergian ke tempat yang selalu Anda impikan tanpa harus menegosiasikan rencana perjalanan dengan orang lain. Bahkan jika Anda ingin mencoba hal baru, mengecilkan rumah menjadi lebih sederhana, bergabung dengan komunitas senam kaki untuk kesehatan, atau memelihara kucing kesayangan, semua itu bisa dilakukan sesuai jadwal yang Anda tentukan sendiri. Saya teringat cerita Pak Rahmat dari toko emas sejahtera, seorang pria berusia 85 tahun. Setelah istrinya meninggal, ia menyadari bahwa sejak muda ia selalu bermimpi tinggal di dekat laut. Namun, demi pekerjaan istri dan pendidikan anak-anak, mereka bertahun-tahun tinggal di daerah yang jauh dari pantai. Setahun setelah hidup sendiri, Pak Rahmat menjual rumahnya dan pindah ke sebuah pondok kecil di tepi pantai. Kini, setiap pagi ia berjalan santai menyusuri pasir, menghirup udara segar, lalu di sore hari duduk di dekat jendela sambil membaca buku dengan angin laut berhembus masuk. Ia sering berkata bahwa akhirnya ia menjalani hidup sebagaimana seharusnya sejak dulu. Pada tahap kehidupan ini, keputusan yang Anda ambil bukan untuk membuktikan bahwa Anda bisa mandiri, tetapi untuk menikmati dan merangkul kemandirian itu sepenuhnya. Anda harus ingat, Anda sudah mendapatkan hak untuk mengutamakan kebahagiaan dan kesehatan sendiri tanpa rasa bersalah. Kebebasan ini lebih dari sekadar praktis, ini adalah kekuatan, pengingat bahwa cerita hidup Anda masih terus berjalan, dan Anda memegang penuh kendali atas pena yang menulisnya. Nomor 4. Kesempatan luas untuk menekuni hasrat pribadi. Menjadi lajang setelah usia 80 tahun seringkali membuka pintu menuju kekayaan waktu,
yang tidak semua orang miliki. Waktu ini sepenuhnya menjadi milik Anda, tanpa tuntutan harian dari pasangan atau kewajiban rumah tangga bersama. Kini, energi yang Anda punya bisa diarahkan untuk kegiatan yang benar-benar memberi kebahagiaan dan makna dalam hidup. Bukan berarti Anda kekurangan sebelumnya, tetapi dalam hubungan, ritme hidup biasanya diwarnai kompromi dan tanggung jawab bersama. Seringkali, hobi atau minat pribadi Anda harus menepi, bahkan terlupakan selama bertahun-tahun. Setelah memasuki masa lansia, Anda bisa membawa kembali hal-hal yang dulu pernah membuat hati berbunga, seperti melukis, berkebun, menulis cerita keluarga, atau mencoba sesuatu yang benar-benar baru seperti bermain gitar, mengikuti kelas fotografi, atau bergabung dengan komunitas sejarah lokal. Keindahan pada tahap ini adalah tidak ada lagi keharusan untuk terburu-buru. Anda cukup menghabiskan berjam-jam mengerjakan proyek tanpa harus menjelaskan mengapa makanan malam terlambat, atau duduk santai berjam-jam mengamati burung tanpa merasa harus melakukan hal lain. Saya teringat kisah Burina dari toko buku Sumber Ilmu, seorang wanita berusia 82 tahun yang memutuskan kembali merajut setelah hampir 40 tahun berhenti. Dulu, membesarkan anak dan bekerja penuh waktu membuatnya tidak punya ruang untuk menekuni hobi itu. Kini, setiap pagi ia memilih kain dengan teliti, sore hari duduk di dekat jendela menjahit sambil menikmati cahaya matahari, dan malamnya berbagi hasil karyanya di pertemuan kerajinan tangan. Ia berkata, rasanya seperti menemukan kembali bagian diri saya yang selama ini hilang. Rasa penemuan kembali ini adalah salah satu kebahagiaan sunyi yang hanya bisa dialami jika Anda punya kendali penuh atas waktu. Waktu menjadi mata uang pribadi Anda. Anda bisa menggunakannya untuk mengejar impian lama, mempelajari keterampilan baru demi kesehatan otak, atau sekadar duduk santai sambil minum teh dan menikmati keheningan. Nomor 5, keleluasaan penuh untuk membentuk kehidupan sosial Anda sendiri. Salah satu keuntungan terbesar menjadi lajang setelah usia 80 tahun adalah Anda bisa menentukan sepenuhnya kapan, bagaimana, dan dengan siapa Anda menghabiskan waktu. Saat masih dalam hubungan, kalender sosial seringkali diwarnai kompromi, dua set jadwal, kewajiban, dan preferensi yang harus diseimbangkan. Akibatnya, tidak jarang Anda harus hadir di acara yang sebenarnya kurang disukai, atau bertemu orang-orang yang mungkin tidak akan Anda pilih sendiri. Ketika hidup dijalani sendirian di masa lansia, Anda memiliki kendali penuh. Anda bisa memilih untuk menikmati minggu yang tenang tanpa kewajiban sosial apapun demi menjaga kesehatan mental, atau justru memenuhi hari-hari dengan aktivitas yang membuat hati bersemangat. Mungkin itu artinya bergabung dengan klub buku, menjadi relawan di perpustakaan toko buku Sumber Ilmu, makan siang rutin bersama sahabat lama, atau mencoba kegiatan baru seperti les dansa di balai komunitas. Tidak ada lagi keharusan memeriksa atau meminta persetujuan orang lain. Anda cukup mengikuti irama Anda sendiri. Saya teringat cerita Pak Budi, seorang pria berusia 85 tahun yang kini menjadi sosok ramah di pintu masuk pusat komunitas senior di dekat toko Maju Jaya. Dulu, kehidupan sosialnya banyak bergantung pada acara keluarga dari almarhum istrinya, sebagian besar terasa melelahkan baginya. Setelah menjadi lajang, ia perlahan membangun lingkaran pertemanan baru dengan orang-orang yang memiliki selera humor serupa, hobi bermain kartu, dan minat yang sama pada kegiatan sosial. Sekarang setiap pertemuan adalah pilihan saya sendiri, ujarnya sambil tersenyum, dan rasanya hidup saya jauh lebih berarti. Di tahap ini, waktu dan tenaga adalah aset berharga. Memilih siapa yang mendapatkan waktu Anda adalah bentuk penghargaan atas diri sendiri. Dan yang indah adalah, Anda bisa menyesuaikannya kapan saja, mendekat kepada mereka yang membawa kebahagiaan, dan perlahan menjaga jarak dari yang tidak. Kebebasan sosial seperti ini jarang terjadi sebelum seseorang hidup sendiri, dan itu adalah hadiah yang patut wajib dirasakan sepenuhnya. Nomor 6, ruang luas untuk pertumbuhan pribadi. Memasuki usia 80-an bukan berarti perjalanan hidup berhenti berkembang. Justru, bagi banyak lansia, menjadi lajang setelah melewati puluhan tahun memberi peluang lebih besar untuk menemukan kembali diri sendiri. Tanpa tekanan atau ekspektasi dari pasangan, Anda bisa mengeksplorasi minat baru, menekuni kembali hobi lama, atau bahkan membangkitkan impian yang telah lama tertunda. Mungkin Anda mulai melukis setelah setengah abad berhenti, belajar memainkan alat musik yang dulu hanya bisa dikagumi,
atau menulis kisah hidup sebagai warisan keluarga. Ada juga yang menemukan kebahagiaan dalam berkebun, berkeliling sendirian, atau mengikuti kelas daring untuk mempelajari topik yang benar-benar baru. Kuncinya sederhana, semua pilihan itu murni karena Anda menginginkannya, bukan karena harus mengikuti rencana bersama. Saya teringat Bu Ratna, seorang pria, maksudnya wanita, berumur 84 tahun yang tinggal dekat toko sumber rejeki. Hampir seluruh hidupnya ia habiskan untuk mendukung suami dan membesarkan anak-anak, hingga impian pribadinya tersimpan rapat di sudut hati. Setelah hidup sendiri, ia mendaftar kursus sejarah di pusat pelatihan lokal. Tak hanya menemukan kecintaan pada riset, ia pun mulai memberi ceramah di perpustakaan setempat, membagikan cerita tentang peristiwa bersejarah di daerahnya. Saya merasa kesehatan jiwa saya meningkat, semangat kembali muda, ujarnya sambil berdiri tegap di atas kaki yang masih kuat. Tahap ini adalah saat langka di mana Anda bisa fokus penuh pada tujuan pribadi tanpa rasa bersalah. Anda wajib bertanya pada diri sendiri, apa yang membuat saya bersemangat sekarang? Bagaimana cara saya mewujudkannya sebelum tahun-tahun terakhir? Lalu jalani itu sepenuh hati, baik itu belajar, bepergian, atau sekadar menikmati secangkir minum teh sambil membaca. Pertumbuhan semacam ini tak hanya memperkaya hari-hari, tetapi juga menjaga semangat tetap segar. Kesimpulan, memasuki usia 80-an sebagai seorang lajang seringkali terasa seperti membuka lembaran baru dalam hidup, lebih tenang di beberapa sisi, namun di sisi lain justru lebih kaya makna. Bagi banyak lansia, tahap ini membawa kejernihan tentang apa yang benar-benar penting. Puluhan tahun telah Anda habiskan untuk memenuhi peran, mengikuti harapan orang, dan merawat keluarga. Kini, waktunya tiba untuk merawat diri sendiri dengan cara yang lebih sadar dan penuh tujuan. Ini bukan berarti semua orang harus memilih menjadi lajang. Hidup setiap orang unik. Namun, bagi yang menemukan diri sendirian setelah 80, penting untuk melihat peluang, bukan sekadar kekurangannya. Anda bisa mengatur hari-hari sesuai keinginan, menjaga kesehatan dengan disiplin, mencoba hobi baru, dan membangun hubungan sosial yang terasa tulus. Saya teringat Pak Surya dari dekat toko Berkah Abadi, yang sempat berpikir masa-masa terbaiknya sudah lewat setelah kepergian istrinya. Nyatanya, tanpa kompromi yang terus-menerus, ia malah menemukan energi baru. Ia mulai jalan pagi setiap hari menjaga kekuatan kaki, mengatur makanan sesuai anjuran dokter, ikut tur wisata singkat, dan mengerjakan proyek menulis yang dulu selalu tertunda. Rasanya seperti masa muda kedua, ujarnya sambil tersenyum, bukan di tubuh, tapi di pikiran dan semangat. Jadi, jika Anda lajang setelah melewati usia 80 tahun, ingatlah, ini bukan akhir cerita. Justru ini adalah masa di mana Anda bisa hidup dengan niat yang lebih besar, menentukan sendiri kebahagiaan, prioritas, dan langkah ke depan. Nikmati waktu minum kopi di pagi hari, jalan santai di bawah cahaya matahari, atau berbicara dengan teman yang membuat hati Anda ringan. Itulah hadiah yang patut disyukuri. Terima kasih telah bersama kami hari ini. Silakan tulis di komentar, apa satu hal yang Anda pelajari dan bagaimana cara Anda menerapkannya dalam hidup. Dukungan Anda wajib bagi kami, karena setiap komentar memberi dorongan besar untuk terus membuat konten yang bermanfaat dan menginspirasi. Sampai jumpa di video berikutnya.